Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Fadli Nasution dengan NIM 0101211015 dari kelas KPIA semester 4. Jadi saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang pengantar hadis maudhu'i. Hadis merupakan kajian yang sangat penting bagi umat muslim karena hadis adalah salah satu pedoman umat muslim selain Al-Quran. Maka dari itu, mempelajari hadis sangatlah penting bagi umat Islam. Akan tetapi, hadis memiliki banyak macamnya dan yang akan kita bahas kali ini ialah hadis maudhu'i. Adapun daftar isinya, yang pertama itu ada pengertian hadis, yang kedua metodologi memahami hadis, yang ketiga prinsip-prinsip metodologi, yang keempat metode maudhu'i. Masuk yang pertama, pengertian hadis. Hadis secara harfiah yaitu berarti perkataan atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan atau mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad. Selanjutnya yang kedua, metodologi memahami hadis. Cara yang ditempuh seseorang untuk memahami hadis. Metodologi pemahaman diartikan teknik interpretasi yang dibagi menjadi interpretasi tekstual, kontekstual, dan intertekstual. Selanjutnya yang ketiga ada prinsip-prinsip metodologi memahami hadis. Yang pertama itu jangan terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian yang mendalam. Dan yang kedua, memahami hadis secara tematik sehingga memperoleh gambaran untuk mengenai tema yang dikaji. Masuklah kepada metode maudhu'i. Maudhu'i menurut terminologi ialah mengumpulkan hadis-hadis terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu. Kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau pemahamannya dengan penjelasannya dan pengkajian dalam masalah tertentunya. Pengertian hadis maudhu'i menurut para ahli. Yang pertama ada Mustafa Muslim. Beliau mendefinisikan hadis maudhu'i yaitu mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang bertebaran dalam Alkitab, dalam kitab-kitab yang terkait dengan topik tertentu atau tujuan tertentu. Yang kedua ada Al-Farmawi. Beliau menjelaskan hadis maudhu'i yaitu mengumpulkan hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan, kemudian disusun dengan asbab al-wurud dan pemahamannya yang disertai penjelasan, pengungkapan, dan penafsiran tentang masalah tertentu. Yang ketiga ada Arifuddin Ahmad, yaitu pensyarahan atau pengkajian hadis berdasarkan tema yang dipermasalahkan, baik menyangkut aspek ontologisnya maupun aspek epistemologis dan aksiologisnya atau salah satu aspeknya. Selanjutnya ada ciri-ciri metode maudhu'i. Yang pertama ada menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu atau masalah tertentu. Yang kedua, memahami makna dari masing-masing hadis. Dan yang ketiga, memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Unsur-unsur metode tematik. Yang pertama, menentukan topik atau judul yang akan diuji. Yang kedua, mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik yang telah ditentukan. Yang ketiga, melakukan penyerahan atau pengkajian sesuai dengan tema. Dan yang keempat, memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Ada juga kita menjelaskan tentang kelebihan metode maudhu'i. Ada 3 kelebihannya. Yang pertama, memperlihatkan keragaman lafal atau redaksi-redaksi yang beragam. Yang kedua, dapat menemukan makna jami atau kulli dari sejumlah hadis. Yang ketiga, membuat pemahaman menjadi utuh. Kalau ada kelebihan, pasti juga mempunyai kekurangan. Ada juga kekurangan metode maudhu'i. Metode ini mengambil salah satu kasus di dalam satu hadis atau lebih yang mengandung berbagai permasalahan, membatasi hadis dengan adanya penetapan judul di dalam pemahaman hadis. Maka dengan sendirinya berarti membuat suatu permasalahan menjadi terbatas.
Itu saja penjelasan singkat tentang hadis maudhi'in. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.